Oke sobat kaos kostum dimanapun Anda berada, kali ini kita bakal praktekin bagaimana cara sablon DST, yaitu sablon semi digital dengan cat plastisol dan memakai bubuk adhesif. Oke, kita saksikan bareng-bareng. Pertama adalah desain yang sudah dicetak pada kertas sublim, kita tempel pada papan, kemudian langsung kita timpa dengan tinta plastisol dengan screen yang didesain dengan desain yang sama seperti gambar. Kita pakai sistem todong karena lebih simple. Kita harus pas dan presisi agar hasilnya sempurna. Setelah presisi, kita kasih catnya dulu. Ini adalah cat plastisol, cat yang anti retak dan anti luntur. Kita kasih catnya secukupnya aja, secukupnya saja. Kemudian lalu kita gesut. Ini adalah teknik sablon manual, yaitu dengan cara digesut dengan screen berpori-pori tertentu. Kita ratakan dulu tanpa ditekan agar semua cat merata pada atas gambar. Setelah rata, baru kita gesut dengan tekanan. Oke, kita gesut dengan tekanan setelah rata. Ya, kita gesut dengan tekanan. Terserah mau sekali, 2 kali atau 3 kali boleh, tergantung selera atau insting kita. Kemudian kita angkat. Lengket pada screen, kita bisa tarik pelan-pelan. Oke, setelah ini adalah pemberian bubuk adhesif khusus DTS dan DST dan DTF. Kita akan beri bubuk pada atas plastisol yang belum kering atau masih basah. Ini dia merek bubuknya. Kita bongkar dulu. Ya, agak ribet karena masih baru beli. Kita tuangkan pada di atas cat plastisol tadi secara merata ya. Ini fungsinya untuk memberikan perekat pada kain kaos. Kita ratakan dengan cara di getar-getarkan. Kita bolak-balik supaya benar-benar rata. Oke. Kita ketok-ketok sebentar. Yang tumpah kita masukin lagi karena harganya mahal.
Kemudian setelah ini adalah pengeringan dengan hot gun. Jadi kita keringkan dulu dengan hot gun secara merata. Kita ambil hot gunnya dulu. Oke, kita tancapkan pada arus listrik, kemudian kita hot gun sampai terlihat kering, terus sampai rata, harus rata dan digoyang-goyang, karena kalau fokus dalam satu titik bisa terbakar. Terus kita hot gun. Ini adalah proses sablon DST, yaitu sablon full color dengan base plastisol. Jadi buat teman-teman sobat kaos custom semuanya yang menginginkan sablon custom, bisa pakai teknik sablon DST ini. Ini hasilnya cukup bagus, nanti bisa kita lihat. Setelah kita hot gun beberapa waktu sampai agak kering atau mungkin kering, terus kita hot gun. Kertasnya akan sedikit kayak mau menggulung, tapi itu enggak masalah. Kita cek kalau udah kering. Belum, kita lanjutin. Oke, cukup. Setelah kelihatan kering, kita singkirkan dulu. Kita akan ambil kaosnya yang akan diaplikasikan di kaos. Ya, kaosnya kita ratakan dulu di bidang yang rata ya teman-teman. Di bidang yang rata dengan dasar yang agak tidak begitu keras seperti sajadah, ini bisa dipakai. Kita ratakan kaosnya. Harus benar-benar rata, karena nanti kalau ada gelombang saat pengepresan akan kurang maksimal. Kemudian yang sudah dikeringkan tadi, kertas yang sudah dikasih bubuk tadi, ditaruh di kaos sesuai dengan keinginan, mau di depan, di belakang, atau dimanapun sesuai dengan keinginan. Jadi kita harus lihat dulu posisi gambarnya pada kaos, apakah sudah pas atau belum. Kita juga bisa pakai penglihatan atau mungkin bisa diukur agar hasilnya lebih maksimal. Bisa ukur sesuai keinginan kita. Kalau tidak yakin, kita bisa menggunakan penggaris untuk menentukan posisi gambar apakah sudah pas atau enggak pada kaos, biar nanti tidak menyesal. Kita bisa ukur kanan kirinya.
Setelah dipastikan ukurannya sesuai, kemudian baru kita press. Ini masih menggunakan press setrika ya sobat kaos custom semuanya, karena masih uji coba. Nanti kalau sukses kita bakal beli mesin press. Ini kita pakai setrika dengan cara ditekan minimal 20 detik per bagian dengan posisi temperatur paling panas. Jadi kita harus lihat bagian mana yang belum terkena panas. Kalau nggak merata nanti hasilnya kurang maksimal atau bisa mengelupas pada saat kita finishing. Kita harus rata minimal 20 detik ya sobat kaos custom semuanya di tiap bagian kalau dengan setrika. Nanti kalau misalkan dengan mesin press, kita tinggal press langsung semua bidang bisa kena pada saat 20 detik. Jadi nggak seperti ini. Ini karena masih uji coba, jadi kita sementara pakai setrika. Kita harus bersabar dan telaten dalam proses ini, karena kalau nggak telaten, panasnya tidak merata, akan berpengaruh pada kualitas. Kemudian setelah dirasa rata, langkah berikutnya adalah memberikan spray air. Ini adalah teknik untuk mengelupas kertas sublimnya agar lebih mudah. Jadi kita semprot sampai lembab, sampai terlihat transparan gambar di belakangnya. Setelah lembab, baru kita akan kelupas kertasnya. Ini termasuk langkah terakhir ya sobat kaos custom semuanya. Jadi setelah proses ini akan selesai. Kita ratakan dengan tangan agar kelembapannya merata pada seluruh kertas. Hati-hati jangan juga terlalu banyak semprot karena akan membleber airnya kemana-mana dan bisa mengotori kaos di sekitarnya. Ini kita kelupas. Kita kelupas di bagian yang paling mudah dulu aja. Tidak harus satu arah, yang terpenting ada yang bagian mudah kita kelupas dulu. Kita kelupas. Menyablon satu buah kaos custom dengan teknik DST ini sangat cepat meskipun full color. Ini enggak lebih dari setengah jam sahabat kaos custom semuanya dimanapun Anda berada. Jadi sangat efisien dan recommended untuk sablon dengan full color. Ini kalau dipakai sablon manual ini bisa sampai banyak screen dan memerlukan waktu banyak, apalagi kalau cuman satu kaos. Jadi biayanya cukup tinggi dan waktunya sangat lama. Tapi dengan teknik DST ini bisa memangkas waktu banyak sekali. Hanya cukup tidak lebih dari setengah jam sudah selesai. Ini udah kita kelupas, udah kelihatan gambarnya. Kalau masih ada kertas-kertas yang menempel, kita bisa kasih air dan kita bersihkan.
harus telaten. Ini adalah proses terakhir setelah membersihkan sisa-sisa kertas, maka kaos siap untuk dipakai. Kita bisa kasih air lagi kalau masih benar-benar ada kertas yang menempel, dan kita garuk dengan pelan-pelan, kertas akan otomatis terkelupas. Sablon teknik seperti ini sangat kuat ya teman-teman, tahan dari air dan retak. Tapi memang semua jenis plastisol memang tidak tahan setrika, jadi cara mensetrikanya nanti setelah dipakai itu harus dari dalam. Jadi buat pengetahuan sobat kaos custom semuanya, untuk cat plastisol pada semua kaos biasanya tidak diperbolehkan mensetrika langsung dari atas karena akan rusak. Jadi cara mensetrika sablon plastisol adalah dari dalam. Tapi kualitas cat plastisol itu tidak akan retak atau terkelupas ketika dicuci. Jadi ini adalah jenis sablon yang banyak diminati karena memang tidak retak dan tahan dari cucian. Oke, sudah jadi, kita tinggal pakai. Ini dia penampakannya saat dipakai. Gimana? Apakah sobat kaos custom semuanya minat? Kita bisa coba bareng-bareng. Sampai jumpa.